Selamat berjumpa pada pertemuan ke-10 mata kuliah akuntansi internasional. Pada kesempatan ini akan dijelaskan materi tentang manajemen risiko keuangan atau financial risk management. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam hal harga mata uang. Ya, mata uang itu bisa berubah karena gejolak mata uang. Jadi seperti saat ini, posisi mata uang kita terhadap dolar, jadi $1 itu sama dengan Rp14.000. Bisa jadi nanti $1 sama dengan Rp16.000. Jadi ini akan berpengaruh nanti berefek domino pada eh, lainnya. Juga tak terduga dalam hal kredit. Ya, hubungan utang piutang, misalnya perusahaan yang di Indonesia dengan di luar negeri, kalau ada utang piutang itu akan bisa terpengaruh juga berapa jumlah utang yang harus dibayar atau berapa jumlah piutang yang akan diterima oleh suatu perusahaan. Terus komoditas, ya komoditas itu barang-barang yang diperdagangkan, barang-barang komoditi yang diperdagangkan di pasar. Dan ekuitas, ekuitas itu apa? Ekuitas itu adalah ya, ekuitas itu kita ngomong di sini adalah hak pemilik pemegang saham. Ya. Jadi di ekuitas itu ngomong kita masalah saham. Ya. Berikutnya resiko gejolak atau volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai resiko pasar. Sementara resiko pasar itu bisa juga dikenal dinamai lainnya adalah risiko atas nilai atau value at risk. Value at risk ini mengacu pada peluang kerugian atas portofolio perusahaan yang diperdagangkan yang dapat mencakup instrumen lindung nilai ya, atau hedging yang disebabkan oleh perubahan dalam harga aktiva. Ya, aktiva atau kalau di dalam neraca itu ada aktiva lancar, aktiva tidak berwujud, dan aktiva tetap. Dan juga perubahan dalam suku bunga. Suku bunga bisa naik turun. Ya. Suku bunga yang dilakukan federal ya, Bank Federal di Amerika Serikat itu akan berpengaruh terhadap suku bunga yang ada di seluruh dunia. Di naik turunnya suku bunga FED ya, itu bisa berpengaruh terhadap suku bunga untuk pinjaman ya. Jadi kalau mau pinjam, itu kalau suku bunga dinaikkan, maka orang yang pinjam uang di bank tentu harus membayar bunga lebih banyak dari yang sebelumnya. Terus volatilitas atau gejolak pasar, ya, berarti pasar saham, ya, harga saham bisa naik turun, ya, seperti saat ini kondisi pandemi, ya, akan berdampak, ya, pandemi COVID-19 akan berdampak pada naik turunnya harga pasar saham, ya, di bursa efek. Atau likuiditas pasar, ya, likuiditas itu kita ngomong mudahnya liquid, mencairnya uang, ya, liquid uang cash tunai itu bisa bersifat liquid atau liquid, jadi mudah dicairkan. Oke, berikutnya mengapa kita perlu mengelola risiko? Karena pertumbuhan jasa, manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Apabila nilai perusahaan itu sama dengan nilai ini arus kas masa depannya, maka manajemen risiko yang aktif dapat dibenarkan dengan beberapa alasan. Manajemen exposure yang membantu dalam menstabilkan harapan atau ekspektasi arus kas perusahaan.
Yang kedua, manajemen exposure ya. Expose itu ditampilkan ya. Yang kedua, manajemen expose membatasi resiko yang dihadapi oleh konsumen. Oke, berikutnya bagaimana sih peranan akuntansi di dalam manajemen risiko keuangan ini? Ya, akuntansi berperan membantu dalam mengidentifikasi paparan ya, exposure itu bisa menjadi paparan ya, paparan pasar ya. Exposure itu memaparkan atau paparan ya. Bisa mengidentifikasi paparan pasar ya. Kalau Anda terpapar misalnya, terpapar itu kayak penyakit, kita terpapar penyakit COVID lah, itu berarti kita kena. Yang kedua, mengkuantifikasi ya. Mengkuantifikasi itu berarti menghitung keseimbangan terkait dengan strategi respon risiko alternatif ya, atau alternatif risiko, strategi alternatif dalam menghadapi risiko. Mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu. Berikutnya, mencatat produk lindung nilai tertentu, hedging nilai tertentu. Berikutnya, mengevaluasi aktivitas program lindung nilai. Nah, ini adalah gambaran semacam kubus metrik ya untuk mengintegrasi risiko pasar. Gambar satu di sini kubus meta risiko oleh JP Morgan. Ya. Jadi yang garis yang vertikal ini ya, kita ngomong di sini adalah pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasi, ya, pajak, aktiva lancar, kewajiban lancar, tetap dan lain-lain. Sementara yang vertikal ini kita ngomong ya resiko pasar, penyebabnya apa saja atau pemicu nilainya, yaitu perubahan mata uang ya asing, naik turun dolar terhadap rupiah itu akan berpengaruh. Terus suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika atau tadi suku bunga Fed, Federal, AS ya, itu bisa mempengaruhi suku bunga yang ada di seluruh dunia. Terus harga komoditas, misalnya kalau sekarang harga komoditas timah anjlok, maka itu akan berpengaruh terhadap harga komoditas timah yang ada di Indonesia. Atau emas sekarang harganya turun misalnya, maka itu akan berdampak kepada harga dari nilai dari emas itu yang dulunya 1 kilo misalnya emas sama dengan 1 kilo emas sama dengan 20 juta karena mengalami penurunan banyak perusahaan di dunia sama-sama menambang emas, hasilnya banyak yang produksi emas, maka harganya akan turun. Itulah hukum pasar. Jadi kalau jumlah barang yang beredar di pasar lebih banyak, maka bisa jadi harganya emas itu akan turun. Terus harga ekuitas atau harga saham. Harga ekuitas saham naik turun tergantung kondisi saat ini. Ada pemicunya. Kalau terjadi perang seperti di dunia itu memang terjadi perang dunia ketiga, maka bisa saja harga saham itu akan anjlok tidak karu-karuan. Nah, ini berarti menghubungkan kuadran ini bagaimana pendapatan. Apakah terpengaruh jika ada perubahan mata uang asing, atau di sini dihubungkan ini ya, ditarik garis dari pendapatan vertikal atau dari pendapatan garis horizontal, ditemunya suku bunga, bagaimana kalau suku bunga naik, apakah pendapatan akan berpengaruh terhadap apakah pendapatan akan terpengaruh adanya kenaikan suku bunga ini, naik turunnya suku bunga ini, atau harga komoditas, naik turunnya harga komoditas, apa pengaruh terhadap pendapatan, atau harga ekuitas, apakah akan berpengaruh naik turunnya harga ekuitas atau harga saham yang ada di pasar modal, apakah berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Begitu juga dengan harga pokok penjualan. Apakah akan terpengaruh dengan perubahan mata uang asing, perubahan suku bunga, perubahan komoditas, harga kita. Juga beban operasi. Ya, ini semua akan terpengaruh atau tidak. Sampai dengan nanti aktiva tetap. Dengan perubahan mata uang asing, apakah tetap ini akan berubah juga. Ada suku bunga, apakah tetap ini juga akan berubah juga.
Harga komoditas ini naik turun, apakah tetap juga akan berubah? Dan begitu seterusnya. Mengangkakan atau menguantifikasi penyeimbangan. Misalnya, seorang importir memiliki komitmen pembelian perusahaan yang berdenominasi dalam mata uang asing. Mungkin lebih suka dia untuk tidak melakukan ya, lindung nilai ya, atau hedging jika ia yakin bahwa mata uang asing itu akan melemah sebelum tanggal pengiriman barang. Jadi orang importer itu senang kalau nggak dipatok ya lindung nilai. Lindung nilai itu adalah bisa saja jadi dari bentuk kesepakatan, Bapak nanti kalau kita ngimpor barang ya, mengimpor barang kita sepakat ya nanti dipatok $1 sama dengan Rp14.000. Berarti itu kalau sudah ada perjanjian antara importir dan eksportir dipatok bahwa $1 sampai barang diterima oleh importir, nah $1 sama Rp14.000, maka itu tidak akan terpengaruh. Walaupun suatu ketika nanti dalam masa perjanjian itu misalnya 3 bulan, ya sekarang bulan Mei, Juni, Juli, pada saat itu pada bulan Juni ternyata mata uang dolar naik, rupiah anjlok. Berarti $1 sama dengan Rp16.000. Itu tidak akan terpengaruh karena sudah ada kesepakatan bahwa dengan nilai tukar mata uang asing tetap $1 sama Rp15.000. Jadi dia akan terlindungi di situ. Berbeda kalau tidak ada perjanjian antara importir dan eksportir bahwa barang sampai dikirim diterima oleh importir, importir membayar ya kewajibannya itu sebesar tidak ada perjanjian antara importir dan eksportir bahwa membayar $1 sampai Rp15.000, maka akan terjadi kerugian di dalam importir. Ternyata dia nanti pada bulan Juni terjadi penurunan mata uang lokal terhadap mata uang asing, maka $1 sama dengan Rp16.000. Maka importir akan mengalami kerugian ya sebesar Rp2.000 karena dari $1 sama dengan Rp15.000 sekarang menjadi $1 sama dengan Rp16.000 karena tidak ada kesepakatan lindung nilai atau perjanjian lindung nilai atau hedging. Maka akuntan di sini harus mengukur manfaat dari lindung nilai dan dibandingkan biaya plus biaya kesempatan opportunity cost berupa keuntungan yang hilang dan berasal dari spekulasi pergerakan pasar ya. Sini. Berikutnya potensi risiko translasi. Ya. Potensi risiko translasi itu mengukur pengaruh perubahan kurs valuta asing atau falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Kelebihan antara aktiva terpapar resiko dengan kewajiban terpapar. Jadi sini ulang lagi, kelebihan antara aktiva terpapar resiko dengan kewajiban terpapar atau yaitu pos-pos dalam mata uang asing yang ditranslasikan berdasarkan kurs ini menyebabkan timbulnya posisi aktiva terpapar bersih atau seringkali ini disebut dengan posisi ini seringkali disebut dengan potensi risiko positif. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki posisi kewajiban terpapar bersih atau potensi risiko negatif, ini dikarenakan nilai kewajiban terpapar melebihi akibat terpapar. Itulah potensi risiko negatif. Jadi kalau potensi risiko positif itu aktiva terpapar lebih besar daripada kewajiban terpapar nilainya ya. Sementara kalau potensi risiko negatif itu kewajiban terpapar lebih besar daripada aktiva terpapar. Nah, ini untuk penjelasan tabel 1 yang akan kita lihat berikutnya.
Neraca akhir tahun yang digunakan adalah neraca anak perusahaan hipotetis di Filipina yang dimiliki oleh sebuah induk perusahaan di Amerika Serikat. Kolom kedua menunjukkan nilai ekuivalen dari dolar atas jumlah dalam peso Filipina berdasarkan kurs 0,03 dolar sama dengan 1 peso. Ya, kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah gambaran dari neraca ya, neraca perusahaan ini dalam satuan mata uang peso ya, ini peso ya 500 peso. Ini yang sudah diekuivalenkan dengan mata uang dolar. Jadi satu peso sama dengan 0,03 dolar. Jadi kalau Anda lihat di sini untuk kas ya, golongan aktiva kas itu 500 ribu peso dikalikan 0,03 dolar sama dengan 15.000 peso ya. Sama juga piutang usaha 1 juta peso dikalikan 0,03 dolar sama dengan 30.000 dolar. Untuk persediaan sama caranya. Jadi ini seperti yang materi saya jelaskan, materi translasi ya. Ya, origin currency translasi yang pertemuan yang dulu sebelumnya. Ya, persediaan juga sama 900.000 peso dikalikan 0,03 dolar, maka hasilnya 27.000 dolar. Sementara aktiva tetap bersih neto ya 1.100.000 peso dikalikan 0,3 maka 33.000 dolar. Ya, jumlahnya sama. Juga sama untuk yang kewajiban dan ekuitas. Ya. Untuk kewajiban jangka panjang, maaf, untuk kewajiban jangka pendek 400.000 peso dikalikan 0,3 dolar, maka sama dengan setaranya adalah 12.000 dolar. Utang jangka panjang sama 800.000 peso dikalikan 0,3 dolar sama dengan 24.000 dolar. Ya. Jadi seperti itu. Untuk menghitung ekuitas pemegang saham, ya caranya tentu sama ya. Jadi aktiva dikurangi dengan kewajiban ya. Maka ya di sini ya Anda lihat di sini ya kalau 105 dolar dikurangi 12 dolar ya. Ya, dikurangi kewajibannya ini seperti ini. Oke, saya kembali lagi ke tabel penjelasan tabel yang sebelumnya. Ya, nilai per peso ini perkirakan mulai menurunan sebesar 3,13% selama periode mendatang. Karena persediaan catat sebesar nilai pasar, ya, tadi market value ya, berdasarkan aturan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai pasar. Maka metode transaksi moneter dan temporal menimbulkan ukuran potensi risiko yang berbeda dan dilakukan secara terpisah. Ingat ya, dulu kita sudah belajar ada 4 metode transaksi ya. Transaksi kini, current, ya. Transaksi kini non kini, current non current, transaksi moneter non moneter, transaksi temporer. Nah, lihat di sini. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Nah, ini. Jadi saya sampaikan yang merah ini berlaku seperti waktu kita menghitung talasi. Ya, ya. Jadi kita menghitung sama seperti pada waktu kita menghitung talasi. Jadi menghitung potensi resiko ya untuk kurs kini, ya maksudnya kurs kini kita kalikan ya
500.000 peso untuk kas ya, kurs ini dikalikan dengan 0,02 yang kurs yang berlaku saat ini, yaitu 10.000. Sama juga ya untuk yang 20.000 dolar. Ini peroleh dari mana? Harus dikalikan dengan kurs ini. Jadi 1 juta peso dikalikan 0,02 sama dengan 20.000. Juga sama untuk yang persediaan. Ya. Tapi yang di sini yang diperhatikan ya tadi sudah jelaskan perbedaan metode moneter dan moneter dengan temporal. Dilihat kalau yang di persediaan temporal untuk pengakuannya nilai persediaan diakui sebesar harga pasar. Berarti 900.000 peso dikalikan dengan 0,02 dolar, maka hasilnya 18.000 peso. Ya. Tapi berbeda dengan moneter non moneter. Ya, pengakuan nilai persediaan itu dihitung berdasarkan harga perolehan. Ya, maka di sini jelas harga perolehan itu harga awal di awal. Jadi di sini tentu dikalikan dengan ya sebelum terjadi devaluasi peso. Ya, nilai sebelumnya. Ya, berarti pada saat sebelum dari devaluasi peso yaitu 900.000 peso dikalikan 0,03 dolar, maka di sini hasilnya 27.000. Nah, inilah yang dimaksud tadi penjelasan dari bahwa karena persediaan catat sebesar nilai pasar berdasarkan laporan mana lebih rendah antara depolen dan nilai pasar, ya, dicari nilai paling rendah, maka metode transaksi moneter dan moneter menunjukkan ukuran potensi risiko berbeda dan dilakukan secara terpisah. Ini kan berbeda ya. Nah, karena dampak dari persediaan tadi yang pengakuan persediaannya berbeda tadi. Ya, kalau yang moneter 27.000 dolar, tempoler 18.000. Ya, bisa Anda lihat di sini. Ya, potensi resikonya jelas berbeda. Ya, oke, mari kita lihat aja, coba di sini. Ya, moneter, ya, yang merah-merah ini ya, Anda lihat, Anda perhatikan ya, berarti 10.000 ya untuk non moneter, ya, ditambah 20.000 ya sama dengan ya dikurangi yang kewajiban ya dikurangi 8.000 sama dengan ya, dikurangi lagi 16.000 dolar ya. Ya, ya. 6.000 dibagi 0,02. Nah, ini dapat 300.000 peso. Jadi untuk menghitung ini, Anda jumlahkan dulu aktiva yang bersifat moneter, ya, yang bersifat uang ya, itu kas piutang 10.000 tambah 20.000 dolar dikurangi kewajiban yang berupa wujud uang, yaitu utang. Ya, di 10.000 tambah 30.000 kurangi 8 ya, dikurangi lagi 16.000, maka hasilnya adalah tadi 6.000. 6.000 Anda bagi dengan kurs ya gini ya 0,02, maka hasilnya 300.000 peso.
Sekarang kita lihat, kita menghitung yang metode temporal. Ditambah dulu ya di sini. Ya, 10.000 ditambah 20.000 sama dengan ya, 30.000 ditambah 18.000 ya, dikurangi 8.000 ya kewajiban jangka pendek, dikurangi lagi dengan 16.000 kewajiban jangka panjang ya, sama dengan 24.000 dolar ya. Jadi yang merah-merah ini ya, yang merah-merah ini ya, tapi sebelumnya saya ulangi lagi bahwa kalau menghitung transaksi moneter non moneter itu hanya aktiva yang bersifat moneter dikurangi kewajiban yang bersifat moneter, dan artinya aktiva yang berwujud uang dikurangi dengan kewajiban yang berwujud uang. Kalau temporer di sini dia ya, di sini tidak ada aturan seperti itu, tapi yang penting ini Anda apalkan yang di metode yang dulu ya, deklarasi yang saya jelaskan, foreign currency deklarasi ini adalah harus di belakang C, kodenya CCC ya, yang merah-merah. Bisa ulangi lagi, setelah 10.000 dolar untuk yang temporer, metode temporer ditambah 20 dolar, ditambah 15 dolar, dikurangi kewajibannya 20 dolar, dikurangi lagi 16.000 dolar, maka hasilnya 24.000 dolar. Dibagi dengan 0,02 dolar ya. Nah, kita bagi dengan 0,02 dolar. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah potensi resiko akuntansi dalam bentuk uang pisu adalah 1.200.000 peso. Ya, itu ya. Sementara untuk menghitung keuntungan atau kerugian transaksi, yaitu kita lihat kalau yang pakai metode Kruski ini kita lihat 69 ya, sebelum terjadi devaluasi mata uang peso yang ya kita lihat sebelum devaluasi kan nilai ekuitasnya kan 69.000 dolar. Tapi setelah adanya devaluasi pada saat kita menggunakan kurs kini ya, itu ada nilainya menjadi menurun 46.000 dolar. Nah, kita lihat di sini 69.000 di kita cari selisihnya dikurangi 46.000 ya, sama dengan 23.000 dolar. Jadi mengalami penurunan minus dari 69.000 dolar menjadi 46.000 dolar pada saat kita menggunakan metode kurs kini. Pada saat menggunakan metode kini non kini dari 69.000 menjadi 49.000, maka terjadi penurunan minus kerugian transaksi dalam dolar adalah ya, minus 20.000 dolar. Jadi yang dikurung-kurung ini artinya adalah minus. Sementara kalau menggunakan metode moneter dari 69.000 menjadi 66.000 dolar itu ada penurunan atau minus selisih sebesar 3.000 dolar atau kerugian transaksi 3.000 dolar. Sementara pakai metode temporal itu adalah mengalami kerugian transaksi sebesar 12.000 dolar karena dari 69.000 dolar menjadi 50 dolar. Ya, begitu ya cara menghitungnya.
Dengan mengasumsikan bahwa induk perusahaan Amerika Serikat menetapkan dolar sebagai mata uang fungsional anak perusahaan, kerugian nilai tukar potensial terhadap materi positif adalah sebesar 1.200.000, nah menjadi 12 juta. Sebagai alternatifnya, Anda lihat di sini ya. Ya, ini. Ya. Ya, akan menjadi 12 juta ya. Ingat 12 ya 12 juta dolar ya. Ingat ini dalam kolom terpapar ini dalam jutaan rupiah, jadinya dibacanya adalah 12 juta dolar. Jadi kalau Anda lihat di sini, sebagai alternatif, jika induk perusahaan menetapkan peso Filipina sebagai mata uang fungsional anak perusahaan, maka terjadi kerugian nilai tukar potensial sebesar 23 juta. Ya, kerugian ini didasarkan pada presiden kursi sebesar 2.300.000 ya, atau 2.300.000.000 peso dengan menggunakan metode kurs kini yang diwajibkan oleh Financial ya, Standard Professional Accounting Standard Board nomor 52. Nah, ini ya yang terpapar di sini. Terus yang ini adalah format untuk perkiraan potensi risiko dalam laporan rugi laba seperti yang di awal tadi ya. Kalau yang ini kita ngomong ada pos-pos yang ditransaksikan berdasarkan kurs kini. Itu mata uang lokal jumlahnya berapa nilainya, mata uang asing nilainya berapa, kurs konversinya berapa. Terus nilai ekuivalen lokalnya berapa. Terus berikutnya pos-pos yang ditransaksikan berdasarkan kurs historis. Ya, kurs yang lalu yang historis ya jelas berbeda dengan kurs kini. Jadi kurs yang jadi pada saat harga perolehan atau biaya perolehan. Mata uang lokal jumlahnya berapa, atau asing berapa jumlahnya, kurs komisi berapa, lihat jumlahnya berapa. Nanti akan dilihat total potensi resikonya di sini. Tapi dengan melihat seperti ini. Sementara kolom yang vertikal ini adalah kategori dalam laporan laba rugi. Jadi sini pendapatan, ya di sini nilai-nilainya nanti sesuai kalau menggunakan pos kurs kini atau historis, dikurangi biaya penjualan, ya terus akan menghasilkan laba kotor, dikurangi beban ya, akan menghasilkan laba hubungan pajak, dikurangi laba sebelum pajak ya, dikurangi pajak akan menghasilkan laba bersih. Nanti di sini di bawah ini posisi risiko positif bersih atau posisi dilindungi bersih dan posisi tidak dilindungi bersih. Penjelasan tabel 4. Tabel 4 menunjukkan laporan potensi risiko multi mata uang untuk anak perusahaan Filipina yang memiliki barang tahan lama untuk kemudian dijual di pasar lokal Filipina sendiri, dijual di Australia, dijual di Amerika. Sementara bahan perlengkapannya perusahaan-perusahaan Filipina mengimpor dari Indonesia. Tampilan pada tabel 4 memisahkan aktiva dan kewajiban terpapar resiko berdasarkan denominasi mata uang. Profit neraca umumnya dinyatakan dalam dolar AS untuk mengilustrasi penilaian terhadap magnitudo berbagai jenis akun yang ada. Format pelaporan potensi risiko multi mata uang menawarkan banyak keuntungan bila dibandingkan dengan format tunggal. Dalam satu sisi, informasi yang disediakan jauh lebih lengkap. Setelah mengungkapkan angka tunggal risiko bersih sebesar 20 juta, laporan tabel 4 menunjukkan bahwa angka ini terjadi dalam versi risiko. Masing-masing menunjukkan, ya, menjelaskan tabel 4, lanjutan, masing-masing menunjukkan konsekuensi resiko mata uang yang berbeda bagi induk perusahaan AS.
Selain itu, berdasarkan sudut pandang mata uang tunggal, potensi risiko positif sebesar 12.500.000 dolar dalam dolar Australia digabungkan dengan risiko negatif sebesar 12 juta dolar dalam mata uang rupiah, yang menunjukkan adanya penyimpangan yang secara natural. Penyimpangan ini berlaku hanya jika dolar AS dan dolar Australia bergerak dan rupiah juga bergerak, jadi saling menutupi. Ini positif ya, 12.000 dolar Australia positif, sementara 12.000 dolar karena resiko yang dalam mata uang rupiah negatif. Jika tidak, pengaruh transaksi dapat berbeda secara signifikan. Ya, kita lihat di sini. Nah, inilah ya. Kalau mata uang peso lokal, nah ini potensi risikonya 115 ya juta dolar. Ya, ini dalam ribuan ya. Berarti 115 juta dolar. Sementara tadi kalau dalam dolar Australia ya potensi risikonya bersihnya adalah 12.500.000 dolar. Sementara kalau dalam rupiah tadi minus 12.500.000 dolar, maka saling menutupi di sini. Jadi tetap semangat ya. Ya, memang ini materi yang berat ya, tapi harus dipahami mahasiswa ini sangat berguna sekali kalau Anda nanti bekerja di perusahaan asing ya. Sangat berguna sekali. Penjelasan tabel 5. Laporan potensi risiko transaksi multi mata uang untuk anak perusahaan Filipina disajikan dalam tabel 5. Laporan ini berisi pos umum yang tidak muncul dalam laporan keuangan profesional, tapi menimbulkan keuntungan dan kerugian transaksi, seperti kontrak forward ya kontrak forward ya kontrak perjanjian di masa yang datang ya forward itu di masa yang datang tentang waktu asing, komitmen pembelian dan penjualan di masa depan ya itu perjanjian pembelian penjualan di masa yang akan datang, dan sewa guna usaha jangka panjang. Laporan potensi risiko ini tidak memasukkan pos-pos yang tidak secara langsung berkaitan dengan transaksi mata uang asing, seperti cash in hand, kas di tangan. Laporan potensi risiko transaksi, ingat yang saya miringkan ini tolong diperhatikan ya, huruf yang saya miringkan. Laporan potensi risiko transaksi juga memiliki sudut pandang yang berbeda dari laporan potensi risiko translasi. Ya, ingat translasi kemarin adalah penyajian ulang mata neraca dengan menggunakan mata uang induk perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan di Indonesia, mata uang rupiah diekuivalenkan, disetarakan dengan mata uang induk perusahaan di Amerika Serikat misalnya, yaitu dolar. Laporan potensi risiko translasi menggunakan sudut pandang induk perusahaan. Nah, sudah saya jelaskan tadi translasi itu menggunakan mata uang induk perusahaan. Ya, perhatikan yang berwarna hijau, ya, kalimat yang saya beri warna hijau dan kalimat yang berwarna merah. Masih penjelasan tabel 5. Fokus tampilan pada tabel 5 terletak pada apa yang terjadi pada perusahaan afiliasi Filipina. Jika nilai peso berubah relatif terhadap dolar Amerika Serikat, terhadap rupiah Indonesia, dan terhadap dolar Amerika Serikat. Kolom peso dalam format ini tidak diperhatikan karena transaksi peso dicatat dan diselesaikan dalam mata uang peso. Jadi yang diperhatikan adalah transaksi yang terjadi di luar negara Filipina. Devaluasi nilai peso relatif terhadap dolar Amerika, dolar Australia, dan dolar Amerika akan menimbulkan keuntungan transaksi yang dikatakan oleh potensi resiko positif dalam kedua mata uang tersebut. Sementara devaluasi peso relatif terhadap mata uang rupiah Indonesia akan menimbulkan kerugian transaksi karena lebih banyak peso yang diperlukan menyelesaikan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki anak perusahaan Filipina tersebut.
Keuntungan atau transaksi ini bersih dari pengaruh pajak dan mempengaruhi secara langsung laba dari dolar as pada saat laporan konsolidasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Ya, kita lihat di sini, ya, ingat yang warna hijau Anda perhatikan di sini. Ya, ini yang untung, ya, yang menguntungkan, ya, piutang, ya, lagi terpapar, ya, berarti akibat terpapar dikurangi kewajiban terpapar, ya. Atau lebih gampangnya, total kewajiban terpapar 25 juta dolar dikurangi 7.500.000 dolar, maka potensi resiko bersihnya positif dalam dolar dengan transaksi dengan di Australia, ya, itu adalah 17.500.000 dolar. Sementara kalau dengan Indonesia, Anda lihat di sini banyak ruginya minus, yaitu sebesar 22.500.000 dolar. Sementara dengan dolar Amerika Serikat untung, ya, yaitu dari akibat terpapar sebesar 40.000 dolar dikurangi kewajiban terpapar 30 dolar, maka plus 5 juta dolar. Nah, inilah, ya, Anda bisa lihat di sini. Sementara ini adalah jumlah total piutang di jumlah pendatar, ya, 100.000. Ini juga persediaan pendatar kemudian di masa depan 1.000 dolar. Ini juga di jumlah mendatar. Jadi ini kolom jumlah mendatar. Ini juga jangka pendek. Totalnya ini, ya, 40.000 juta dolar dimulai dari 20 juta dolar ditambah 2.500.000 dolar ditambah 12 juta dolar 500.000 ditambah 5 juta dolar. Jadi seperti itu, ya. Berikutnya strategi perlindungan nilai atau hedging. Ini hedging nilai, ya. Lindung nilai ada lindung neraca. Lindung ini dapat mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan dengan menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi pada kewajiban perusahaan terpapar, ya. Ya, tadi yang dicontohkan di neraca tadi, ya, di lindung nilai. Terus lindung nilai operasional. Bentuk pelindungan risiko ini berfokus pada variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Sementara lindung nilai kontraktual, ya, di kontrak, yang nilai lindung berdasarkan kontrak. Lindung nilai ini mencakup relokasi tempat manufaktur, jadi dipindah aja. Ya, tadi di Indonesia mungkin merugikan, lebih baik dipindah di negara lain. Berarti di tempatnya, di perusahaannya atau pabriknya dipindah ulang, atau relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko dari perusahaan atau mengubah negara yang menjadi sumber bahan mentah atau komoditas. Jadi Filipina tadi sebaiknya dengan melihat yang tadi rugi di Indonesia, ya disarankan karena memang komponennya bahan bakunya perusahaan Filipina itu dari Indonesia, ya lebih baik pindah ke negara lainnya, bisa aja ke yang lebih murah Vietnam atau Kamboja. Itulah penjelasan materi ini, yaitu tentang manajemen risiko keuangan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua mahasiswa. Ini nanti bila Anda bekerja pada perusahaan asing, semoga Anda memahami pentingnya metode transaksi dan pentingnya manajemen risiko keuangan. Ya, tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.